Oke, template untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala umri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Presiden Permai Pulau Pinang Bapak Edi Grego beserta rombongan. Yang kami hormati utusan daripada IBD Kuling yang di sini diwakili oleh Encik Misi. Alhamdulillah, selamat datang. Yang kami hormati segenap pengurus Permai Pulau Pinang, yang kami hormati segenap pengelola Sanggar Bimbingan se-Utara Malaysia. Di sini Sanggar Bimbingan Permai Pinang, Sanggar Bimbingan Permai Kulim, dan Sanggar Bimbingan AMI. Mana ini pengurusnya AMI? Tunjuk tangan nih. Waduh, dan kemudian yang saya hormati para tamu undangan di sini, pengurus PPNI, pengurus Himasu, pengurus Pari, pengurus Fatayat NU, pengurus Iwani, pengurus Perwira, dan ini yang luar biasa sekali nih, kelihatan rame nih, pengurus dan anggota Kris Garuda. Tepuk tangan. Dan semua rekan-rekan saya, sewarga, segera seperjuangan, dan kemudian rekan-rekan saya juga bagi kawan-kawan warga Malaysia. Alhamdulillah, hari ini, malam minggu kalau nggak salah ya, kita bisa kumpul bersama di acara hari ulang tahun Sanggar Bimbingan Permai Kuling. Bagi saya ini bukan Permai saja, ini se-Utara, jadi ada 4 kalau nggak salah, dan saya berharap akan bertambah karena Utara ini luas, ada Perlis, ada Kedah ya. Dan juga saya berterima kasih kepada semua rekan-rekan, terutama ini Ketua Kris ini, Kris Garuda Mas Cipto, yang buat ini Ketua Kris ini ya, tepuk tangan. Ketua Kris ini Mas Cipto ini. Nah ya. Terus kemudian pengurus Perwira juga, dan berkat doa dari kawan-kawan dari Iwani ini di sana Mas Makmur ini ya. Ya. Jadi ini di Kulim, Pak. Di Kulim ini ada 4 ya paguyuban. Jadi semalam tuh gotong royong buat ini. Saya bagian ngambil gambarnya. Nah, jadi ini digaranti sama Ketua Kris ini. Kalau jebol ya, wah beliau ini yang tanggung jawab. Jadi alhamdulillah atas berkat kerjasama dan tentunya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, acara ini bisa berlangsung ya. Kemudian yang kami hormati juga ini Bapak Pizarro. Wah ini sangat luar biasa sekali. Beliau sebetulnya banyak yang disandang ini. Sudah USM pun iya, wartawan pun iya, komentator pun iya, semua pun iya ini ya. Nah, tepuk tangan untuk Pak Pizarro ini. Jauh-jauh dari. Jadi intinya kami sangat bergembira hari ini. Semua tidak lepas dari keinginan kita semua ya.
akan pendidikan, ya, akan pendidikan. Terutama saya ini dan rekan-rekan semua ini statusnya adalah tenaga kerja. Yang selalu hari-hari ngomongin paspor ibu, ngomongin visa, ngomongin permit, ngomongin kerja, wes nggak taunya saya sendiri dan rekan-rekan punya anak, nah gitu intinya. Nah ternyata anak ini juga harus diperhatikan oleh negara. Kita bisa dikatakan istilahnya ini yang dekat ini Pak Edi Virgo ini, kalau nggak salah kemarin saya lihat fotonya beliau dengan Pak Prabowo ini, betul Pak ya? Wah ini harus disampaikan Bapak. Nah kemarin saya mau ngiring-ngiring Pak, ternyata kalau nggak salah tim suksesnya beliau. Wah, jadi kondisi ini terjadi rekan-rekan, ya. Jadi ini terlepas dari kondisi yang bertahun-tahun nggak terselesaikan. Permit kerja itu. Ternyata anak-anak ini ternyata nggak diperhatikan. Kalau kita nggak istilahnya nggak mengangkat isu ini Bapak Ibu, akan selamanya nggak akan didengar. Uang yang di negara kita sendiri kadang nggak didengar, apalagi di luar negeri. Nah, ini salah satu action kita. Nah, terutama yang saya sendiri nggak mau nunjuk orang lain. Saya punya anak di sini, ya. Ya entah karena kondisi, ya saya di sinilah. Nah, kebetulan anak saya pun saya suruh pulang nggak mau juga ini. Coba kemarin saya pulang Bapak 2 minggu, pinter anak saya ini. Bapaknya pulang dia mogok makan. Nah, nggak mau makan dia. Nah, maksudnya itu bahwa anak-anak ini ternyata terkadang ya nggak bisa kita salahkan orang tua siapa. Memang kondisi di sini ada. Nah, di sini perlu bagaimana supaya anak-anak ini diperhatikan pendidikan dan kesejahteraannya. Apalagi katanya kalau nggak salah ini pendidikan kalau sekolah gratis makannya kalau gitu. Nah, kalau begitu juga kita punyanya di sini juga harus diperhatikan. Nah, jadi ini mohon terutama ini Pak Pizarro ya, disampaikan Pak Pizarro. Oh, di sini bukan orang tua saja Pak Pizarro. Ini anak-anak pun banyak ini. Tadi ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak tadi ya sebetulnya kami tidak mengharap lebih Bapak-Bapak. Ya. Karena kami ini relawan-relawan di Sanggar ini enggak dibayar Bapak Ibu. Makanya ini saya minta Pak Kunze ini, Pak siapkan kotak Pak Nah, siapkan kotak. Nah, kelilingkan. Nah, kelilingkan nih. Nah, kelilingkan. Iya kan? Kami ini tidak dibayar Bapak Ibu. Ya. Yang di Indonesia sudah dibayar, apalagi yang di Indonesia kadang ada yang guru honorer katanya. Ya. Apalagi kita yang di Malaysia ini. Cuma berharap Bapak Ibu, anak-anak kita tuh tahu Pancasila, undang-undang, ya, budaya Indonesia bisa narik, kita sudah bahagia. Saya yakin nih Bapak Ibu yang di sini lihat anak-anak tadi, ya, yang belum pernah pulang ke Indonesia, tapi sudah tahu, ya, budayanya. Paling tidak Bapak Ibu, mereka itu punya tanah air, tanah airnya di Indonesia. Nah, gitu. Geser. Pak jangan lupa itu Pak Edi itu nanti sama rombongannya, ya. Nah, maksudnya ini anak-anak tadi belum pernah pulang ke Indonesia, menginjakkan tanah air itu belum. Nah, kalau tanah air banyak, tapi tanah air Indonesia itu belum. Nah, tapi sudah mengerti budayanya itu bagaimana, bahasanya bagaimana. Walaupun misalkan kita ini nanti nggak mau pulang Bapak Ibu, anak-anak kita tuh tahu itu loh negara kita. Nah, dari pihak Malaysianya sendiri pun nggak susah-susah Bu. Ini juga membantu juga ini supaya anak-anak kita udah tahu. Nah, saya ada nenek, ada keluarga, ada tanah di sana jadi pulang, gitu. Kami nggak mulu-mulu. Nah, tapi ini juga harus diperhatikan juga oleh negara. Kita nggak bisa sendiri bergerak, ya. Kita juga bekerja. Masih banyak rekan-rekan kita itu yang di Indonesia di ladang-ladang itu nggak, ya kita nggak tahu lah, kita nggak menyalahkan siapapun. Tapi kenyataannya itu ada. Kadang ada juga sampai besar nggak punya SPLP, nggak punya siji lahir itu ada. Nah, jadi kita ini ada kewajiban moral Bu untuk menyampaikan kepada mereka, terutama paguyuban ini. Yang luar biasa ini yang di Kulim ini ada perwira, ada Kris Garuda yang sangat luar biasa sekali. Juga ada Iwani yang selalu menyampaikan tentang masalah ini. Jadi saya juga mengajak Bapak Ibu semua, terutama ini ya pengelola sanggar, ada AMI,
di Alma ada AMI, di Pineng ada Permai Pineng, di Kulim ada. Jadi ini tidak bisa di rekan-rekan yang misalkan mempunyai anak pas lahir di sini, jangan jadi masalah lagi soal pendidikan. Ya, memang kami akui konsep kita masih jauh dari yang kita harapkan. Tapi paling tidak Bapak Ibu, suatu saat anak kita pulang ke Indonesia itu sudah nyambung. Oh ini loh, paling tidak pulang ke Indonesia, aku ini wong Kediri, aku ini wong Semarang, aku ini wong Medan. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Coba bayangkan Bu, kalau anak kita, anak saya sendiri pulang ke Kediri, kowe wong dile, saya wah ini upin-ipin jadinya. Nah, paling tidak mengerti bahasa gitu. Terus untuk sekolah sudah tersambung itu Bu ya. Nah, jadi misalkan nanti bisa disampaikan ke rekan-rekan yang lain, bila mana ada anak-anak dikasih informasi ya, karena kita tahu, kalau kita nggak tahu tidak disampaikan, kita sangat bersalah sekali kalau kita menyampaikan. Dan kemudian tadi ya Pak ya keliling-keliling itu ya Bapak Ibu, kalau syukur-syukur bisa terkumpul banyak, kita gunakan untuk bayar ini Bapak Ibu, bayar kontrakan, bayar listrik, bayar air Ibu-ibu. Kalau mungkin yang di Permai Pineng banyak siswanya ya, di AMI mungkin banyak ya, Mbak AMI banyak ya, dan mungkin sudah rapi masalah administrasi. Kalau di Kuling, jangan tanya lagi, terlalu rapi, kan? Terlalu rapi. Tapi itu tidak mengurangi semangat kita. Jadi kebetulan Bu, alhamdulillah musibah tapi bersyukur. Kan aneh, dapat musibah tapi bersyukur. Entah bulan berapa itu kan ada angin itu, angin lesut, montang-manting nggak karuan. Belakang boleh dicek itu kejatuhan pohon cempedak, hancur, kena angin ribut. Nah, kan katanya kita di sini ada bapak kita, wakil kita itu kan, KJRI ya. Mau nggak mau, entah gimana ya, pokoknya lobby lah. Akhirnya dikasih duit Bapak Ibu, kasih duit, dibelikan sebelah ini Bapak Ibu, ini untuk memperbaiki infrastruktur supaya anak-anak nggak kesana kemari Bu. Di belakang sana kita perbaiki, terus dalamnya. Nah ini kita pun nggak tahu ini wujudnya ada ini nih. Ini harusnya langsung ke rumah saya, langsung saya jual. Tahu-tahu di sini nggak bisa saya jual lah, kata udah saya tahu nih. Nah ini kita nggak tahu nih nanti dari siapa ini, kita nggak tahu. Nah ini membuktikan bahwa sudah mulai ada yang memperhatikan Ibu-ibu. Sudah ada oh ternyata ada, oh perlu dikasihani. Cuma terus terang kami itu mengharapnya bukan ini. Kalau bisa kasih duit, misalkan nanti rekan-rekan ini, wah ini selalu bos kita Pak Paujan ini luar biasa sekali. Beliau sangat jadi donatur tetap Pak Paujan ini. Ya bos ya. Nah, jadi wah ini jadi berupa keuangan. Jadi sini sudah istilahnya ada Bu Fitra, ada Pak Badros nih. Korlap kami ada korlapnya Bu. Jadi semua yang mengorganisasikan sanggar ini adalah korlap. Dan alhamdulillah korlapnya itu lagi juga dari Paguyuban Kris, ada ketuanya langsung. Tepuk tangan untuk ketuanya ini. Nah, karena kita menyadari kalau tanpa kerjasama niat baik kita ini tidak akan berjalan. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang saya hormati. Semoga apa yang saya bisa sampaikan bisa sama-sama kita pikirkan bersama mengenai pendidikan anak-anak kita ya. Bila mana ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan, itu adalah kelemahan saya sebagai manusia biasa, dan bukan adalah yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak MC. Oke. Sudah on ya? Iya, on. Oke Pak. Oke. Di atas saja ya? Iya. Oh mantap. Wah. Wabarakatuh. Iya. Selamat malam, salam sejahtera, salam madani. Jadi pada malam yang cerah ini
yang saya hormati dulu, ya pengurus-pengurus Permai, pengelola Permai yang tadi Pak Mukotip, juga Pak E sudah senyum-senyum di sana, juga Pak MC yang telah memberi kesempatan buat saya naik pentas. Hari ini saya bawa dua teman saya perkenalkan dulu. Ada Master Lai, beliau seorang konsultan untuk perusahaan-perusahaan yang mau go public. Beliau bawa istrinya yang masih girlfriend dari Korea. Wow. Tadi beliau kaget waktu masuk ke dapur. Beliau kaget, makanan Indonesia kok enak banget. Ya, tepuk tangan buat dia. Ada lagi teman saya, Hanson namanya. Orangnya Hanson. Jadi namanya Hanson. Jadi dia penjual, dealer dari mobil bekas dan juga agen properti. Jadi beliau juga kaget hari ini datang ke sini. Kok rame banget? Kok semua duduk bersila di lantai serasa. Saya bilang memang gitu kalau Indonesia. Ya, kalian kalau bolehlah belajar. Tradisi di Indonesia memang gitu. Jadi ya oke, hari ini kita cukup tania untuk Sanggar Bimbingan Kulim Permai. Jadi yang tahun ketiga, berarti kita sudah dengan susah payah macam-manapun sudah 3 tahun di sini, boleh survive. Selamat untuk Anda, untuk Pak Mukotip mengelola, biarpun jelek tapi berfungsi. Inilah itu yang perlu kita harapkan. Tapi kader-kader yang keluar dari sini memang sudah mantap semua ya. Bisa ya, oke. Memang inilah bekal, kita menciptakan bekal generasi muda untuk mengisi lowongan nanti kita waktu di tanah air. Tanah air kita memang perlu banyak ini ahli-ahli, pakar-pakar yang akan mengisi posisi-posisi supaya jangan ditangani oleh bangsa asing. Kita harus isi sendiri dengan tenaga sendiri, bangsa sendiri. Saya pun tidak banyak ngomong, nanti panitia bilang terlalu lama ngomongnya. Sampai di sini dulu. Sebenarnya tadi saya mau berpantun, tapi tadi kebanyakan ngomong sama teman saya, jadi kelupaan pantunnya. Jadi saya simpan dulu untuk ulang tahun keempat, ya. Ingat. Jadi terima kasih juga Pak Gulpan yang hadir hari ini, juga dari sanggar bimbingan yang lain, AMI juga AMI Kulim dan Permai Pineng yang dikelola oleh Pak E yang sudah tersohor. Jadi nanti dua teman saya yang datang ini diberilah kesempatan memberi kata sambutan, kesan apa mereka lihat di sini. Singkat saja. Nanti saya kasih nama supaya beliau ini bisa partisipasi dalam acara langsung ya. Oke. Rupanya this committee of our event, they are wishing you to come on the stage to give some speech, some inspiration to our students. Ya, ini Master Lai. Dia speaker ya. Beliau Muslim. Alhamdulillah. Oke, Mr. Lai, jawab. Boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Melayu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Saya ini orang Cina tapi macam bukan orang Cina ya. Saya baru masuk Islam bulan 9. Jadi dijemput izin dari Tuhan Allah, saya dapat rezeki sebagai jadi satu orang Muslim ya. Assalamualaikum. Dari hari ini saya memang berkenalan dengan Pak Aidi ini memang begitu luar biasa. Ya, Pak Aidi adalah satu orang itu yang mudah hati,
Selepas saya tahu apa yang kerja dia buat tu kan, saya terkagum. Alhamdulillah, memang ini bukan orang biasa tu ya. Yang Pak Edi bang beritahu saya malam ini. Semalam saya baru datang sampai ke Penang dan dijemput dan untuk mengirtai malam ini kan ada satu tempat itu dekat sini ada sangka yang sekolah, macam sekolah kita cakap ya, yang sangka dekat sini ada ulang tahun yang ketiga. Jadi saya pun dengan teman saya ini bekas isteri saya dia akan datang ke sini dan begitu terkagum dengan secara sukarela sukarela. Kebanyakan orang tu kan dia mentampilkan diri dan untuk mengajar yang kita budak-budak sekolah kita. Memang saya dapat tahu daripada Pak Edi, memang saya rasa begitu terharu dengan apa yang kita buat tu kan. Dari kerajaan Malaysia dengan kerajaan Indonesia memang sudah mengetahui dengan keadaan kita sini. Dan saya juga dalam dekat dengan teman-teman saya dekat perniagaan, insya-Allah saya akan cuba mendapatkan sedikit sebanyak untuk mendapatkan kewangan untuk menjaga apa yang tadi yang kita yang satu saudara kita yang cakapkan untuk memperbaiki yang kita sangat gitu. Alhamdulillah saya cubakan saya terima kasih kepada Pak Edi kerana bagi saya satu peluang untuk membeli sikit pandangan saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Ya, beliau sudah suatu yang baik, sudah diketahui oleh masyarakat lain selain dari masyarakat Indonesia. Jadi sekarang kita panggil juga teman kita, Hansen. Mr. Hansen, come. Sini. Oh, berarti gak usah nunggu, harus dicelok pisan. Dia agak malu, tapi nggak apa-apa ya. Yang wartawan tadi gini kan? Ganti dengan pakai Salah boleh. ganti Sudah dipasang. Lain kalau pisang. Sorry. Ini kami ya. Oh. Oke, thank you. Yes, kap. Nonton. Halo. Ya. Handsome kan? Handsome kan? Ya, selamat malam. Takut. Selamat malam ya. Oke, very thank you. Dia Muhammad. Edi saja. Pak Edi. Saya dah bos Bapak Edi. Dia bagi saya mas ini, so saya very happy lah. Dia awak kong jadi kong, anjok kiau mo, belum bisa kiau Iya. Itu dari kong kayak Katanya dari pesan dari orang tuanya dari dulu, biarpun macam mana miskin, tak boleh miskin ilmu. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalian anak-anak ingat baik-baik, macam mana pun miskin kita, tak boleh miskin ilmu. Seperti di Al-Quran kan bilang, belajarlah ke negeri Cina, ya kan? Bukan, ya betul nggak? Betul ya. Jadi cobalah kita usahakan belajar. Tadi lupa saya ucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu yang sudah mengorbankan waktu dan tenaga mengajar anak-anak dengan tanpa pamrih. Ini yang perlu kita buat suatu penghargaan untuk beliau. Beliau itulah pahlawan tanpa jasa. Oke, kita terima tepuk tangan buat beliau. Mana cikgu-cikgu kita? Mana cikgu-cikgu kita? Oh, di dalam. Apalagi mau ngomong? Oke, thank you Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para hadirin semuanya, tidak perlu saya sebut satu persatu. Yang saya mau cepat masalahnya, ya kan. Tapi yang penting buat Pak E, terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir untuk merayakan hari ulang tahun yang ketiga dari Sanggar Bimbingan Permai Penang. Pak E, sangat hari ini memang sangat gembira sekali. Mungkin dari sebagian orang Sanggar Bimbingan Permai ini apa sih, kok sekolah kok gini gitu loh. Tapi untuk diketahui Bapak Ibu, secara perlahan Sanggar Bimbingan Permai atau Sanggar Bimbingan
di seluruh Malaysia sudah dikenali secara perlahan. Bahkan Profesor Madya dari Profesor Mas Tura dari UM itu membahas juga soal betapa pentingnya sanggar bimbingan permai, dan itu diliputi hampir seluruh media Malaysia. Seorang profesor daripada Universitas Malaysia itu pribadi. Yang kedua, hari ini secara perlahan juga institusi-institusi dari Indonesia juga telah banyak membantu sanggar-sanggar bimbingan di seluruh Malaysia. Dan hari ini alhamdulillah baik dari sanggar bimbingan Permai Pinang, dari AMI, dari KULIM, bahkan sanggar-sanggar bimbingan di seluruh Malaysia mendapat bantuan khusus dari Bank Indonesia. Jadi mereka melalui KBRI telah memberikan bantuan. Jadi Pak E cuma berbicara ini menyerahkan secara simbolis bantuan-bantuan yang diberikan. Meskipun pengajuan kita baik AMI, baik dari KULIM, baik Penang dan seluruh Malaysia itu sebenarnya minta 3 perkara. Satu, minta diadakan proyektor dengan layarnya. Kemudian TV match, maksudnya ada TV untuk belajar lebih singkat melalui itu. Kemudian laptop. Tapi hari ini yang dikasih hanya TV, ini kalau nggak salah 42 in. Kemudian proyektor, dikasih kipas angin. Jadi saya minta Pak Khotib datang ke panggung, saya serahkan ini mewakili Bank Indonesia, ya kan, untuk menerima ini. Monggo Pak Khotib. Atau siapa? Pak. Bu Fitra, monggo ke sini. Ini kan pengurusnya ini, ya kan. Pak Khotib tolong bantu untuk ini secara simbolik TV-nya aja. Ini proyektor, boleh Pak Khotib di nanti proyektornya. Ini televisinya kosong Pak. Bukan, itu TV itu, hati-hati Pak. Ini adalah alat tulis untuk setahun. Enteng itu. Dan ini kipas angin. Jadi sebelum-sebelumnya juga ada bantuan papan tulis, meja, buku dan segala macam. Tapi untuk ini dari pihak Bank Indonesia minta didokumentasikan bahwa kita sudah terima, dan mereka juga dikasih labelnya. Nanti tolong label ini dilekatkan, disebut apa labelnya, dibaca? Bantuan PSBI, Program Sosial Bank Indonesia. Ya udah itu aja ya. Jadi ini dari Bank Indonesia. Tepuk tangan untuk Bank Indonesia yang telah peduli. Diharap kedepannya sebelum Bapak Hermono kedubes kita meninggalkan tugasnya, mungkin Februari atau Maret, penggantinya juga seperti Pak Hermono yang selalu peduli dengan sanggar bimbingan. Jadi secara simbolis saya serahkan kepada Bu Fitra ini untuk digunakan maksimal. Nanti ini Pak Khotib untuk supportnya, nanti urunan lah gimana caranya, kabelnya apa semua. Laptopnya memang nggak dapat, tapi kita akan berusaha. Memang yang penting itu laptop, ya. Oke, terima kasih. Oke, itu saja. Tolong dikemas dari sana. Itu saja yang perlu saya sampaikan, tidak perlu panjang lebar. Sekali lagi tadi saya keliling minta sumbangannya. Sudah dapat sumbangannya berapa? 984. Alhamdulillah 984 hari ini kita terkumpul. Bisa untuk nambah-nambahin apa, beli kabel dan segala macam, juga membenahi keliling. Saya rasa itu. Sekali lagi terima kasih dan mohon sokongan kepada teman-teman paguyuban yang saya nggak bisa sebut satu persatu. Yang penting ini semua kawan-kawan saya semua, ya kan. Ini kawan baik ini semuanya yang saya kenali dulu, kita bersama-sama berjuang untuk apalagi mana Mas Makmur, mana Mas Makmur? Itu senior. Coba senior sini nih, senior nih, sini senior. Nanti ada sambutan. Oh, ada sambutan. Alhamdulillah, Yus, kasih sambutan dia, ya. Oke, dia juga senior di KULIM, Pak Khotib, dan juga Mas Toto, ya, yang saya senior ini, Mas Toto. Terima kasih bantuannya untuk penyelenggaraan sanggar bimbingan Permai KULIM, ya. Itu saja. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurnya waddin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur
pada hari ini saya pribadi ya, Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya bisa berada di tempat ini bertemu dengan Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, dan saya merasa sangat terharu. Sebenarnya tadi saya hanya ingin hadir saja di sini, ingin melihat dan meliput kegiatan Sanggar Bimbingan Kulim dan segala aktivitasnya, tetapi ditodong oleh Pak Khotib ya, juga untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Dan saya rasa ini suatu momentum yang pas ya. Baru sekitar 2 pekan lalu ya, saya bertemu dengan Ketua Pengarah IKIM di Malaysia ya, Institut Kepahaman Islam Malaysia, Profesor Nur Manuti, yang beliau juga kawan dekat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau berpesan kepada saya, Pak Pizarro, mumpung DSAI menjadi Perdana Menteri dan Pak Presiden Prabowo sekarang memimpin Indonesia, kita sambunglah dan kita perkuat hubungan antara sesama serumpun, sesama jiran Indonesia dan Malaysia. Dan kegiatan pada hari ini seharusnya ini suatu hal yang sangat istimewa, karena anak-anak Indonesia dari bapak-bapak ibu semua Sumatera, Jawa, Sulawesi menampilkan budaya Indonesia. Saya melihat miniatur Indonesia hari ini ya, melihat tarian dari anak-anak dari Jawa, dari Sumatera dan lain sebagainya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu ialah pahlawan Indonesia yang membawa nama harum Indonesia di negeri jiran. Saya selalu sering dan tidak pernah lupa ya, jika bertemu dalam kapasitas saya sebagai jurnalis kepada para bapak ibu anggota DPR, juga kepada Badan Pekerja Migran Indonesia ya. Beberapa waktu lalu saya wawancara untuk memperhatikan para pekerja dan warga negeri Indonesia di Malaysia, karena ini adalah aset bangsa kita. Anak-anak kita inilah anak-anak yang akan memimpin Indonesia ke depan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan merasa minder. Oh, saya kerja di luar negeri, pekerja migran. Jangan salah, Bu. Sekarang Gubernur Banten yang terpilih, Andra Soni, itu ialah mantan pekerja Indonesia di Malaysia. Menjadi gubernur ya di usia yang sangat muda, dan beliau dengan bangga mengatakan, saya anak pekerja kilang, saya anak pekerja kebun ketika di Malaysia, dan saya membuktikan saya bisa menjadi pemimpin. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang menitipkan anaknya belajar di Sanggar Bimbingan Kulim, jangan lupa bahwa bapak ibu-ibu itu mendapatkan pahala jaminannya surga ya. Ini sesuai kata hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man haroja fi tolabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka dia sedang berada di jalan Allah sampai anak yang menuntut ilmu, kita menuntut ilmu itu sampai tiba di rumah. Jadi langkah kakinya dihitung oleh Allah, duduknya dia dihitung oleh Allah, cikgu yang mengajarkan mendapatkan pahala, orang tua yang melepaskan anaknya belajar dan mendoakan itu juga mendapatkan pahala. Dan pahala itu dihitung dari mulai dia berangkat dari rumah, berjalan kaki sampai dia pulang. Yang mengatakan Rasulullah ya, karena fisabilillah hatta yarji'a, dia sedang berjihad di jalan Allah, dia berjalan di jalan Allah sampai dia tiba ke rumah. Bayangkan redaksi hadisnya itu. Ini bukan hal yang sepele, Bu ya, karena Islam Indonesia berkembang ya, Indonesia juga dimerdekakan oleh para penuntut ilmu, orang-orang yang belajar. Maka alhamdulillah saya bisa tiba di sini, dan saya sebenarnya sini ingin mengucapkan rasa terima kasih ya kepada Permai, kepada para cikgu dan para pengelola, Pak Mukhotib, Pak E, dan tadi juga ada dari Bukit Bertajam. Kalian sebenarnya ialah pahlawan Indonesia yang sebenarnya, yang sedang membawa nama besar Indonesia di pentas internasional. Demikian saja dari saya, Pak Khotib, tidak bisa berlama-lama, dan mohon maaf saya tidak bisa mengucap satu persatu karena waktunya sangat singkat.
Demikian dari saya, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak deg-degan ya, soalnya saya nggak biasa ke panggung. Minta maaf dari sebelah sana, dari bukit saya ini ya. Alhamdulillah saya bisa menghadiri ulang tahun Permai bimbingan Permai Kulim ya yang ketiga. Dengan adanya ini kolaborasi antara sanggar di Malaysia khususnya umumnya di Bukit Mertajam dan Pulau Pinang ini memang mulai hari ini mungkin akan lebih baik ya. Sebabnya saya melihat anak-anak itu luar biasa. Hari ini saya melihat dari Kulim juga banyak kemajuan juga. Mungkin kalau SB AMI ini perlu banyak belajar dari Kulim ya, dari SB Permai. Untuk itu saya harap mungkin teman-teman yang lain yang suka membantu sanggar bimbingan dari Permai, dari Kulim dan juga dari SB AMI mohon dilanjutkan. Sebab apa ya? Kami ini sebenarnya nggak digaji. Cuma alhamdulillah Allah ngasih rezeki untuk kita melanjutkan perjuangan ini. Kalau nggak dibantu sama ibu-ibu, sama bapak-bapak, sama semua orang, kami akan berhenti di sini. Karena ibu-ibu listrik mahal tuh, air juga mahal. Yang paling mahal lagi, apalagi internet. Yang bulan-bulan itu mau dibayar sewanya juga bu. Tapi alhamdulillah atas kolaborasi sama teman-teman yang lain kita bisa bayar walaupun nunggak gitu ya. Kadang-kadang ya bisa bayar untuk bulan ini yang 15 orang muridnya bayarnya 7 orang, murid saya 30 orang bayarnya 5 orang gitu ya. Memang nunggak terus sih gitu ya. Tapi kalau ibu bapak kontribusi bareng-bareng sama kami untuk memajukan pendidikan anak Indonesia di sini, insya Allah sanggar kita akan maju sampai mungkin mendunia ya. Terus terang mungkin kita bisa mendunia karena apa? Sanggar bimbingan di Semenanjung Malaysia itu ada 55 sanggar. Dan yang terbaik mungkin insya Allah akan diraih sama orang Pinang. Kalau orang Pinang betul-betul semangat nih. Termasuk ada tuh pembimbing saya Pak Edi tuh, Pak Edi Pirgo. Dulu kami sama-sama berkontribusi untuk membangun sanggar di sini. Cuma karena saya jauh dari Bukit Mertajam ya, nggak bisa tuh bawa murid ke Pinang. Akhirnya kita membuka sendiri, dinamakan Sanggar Anak Malaysia Indonesia Pulau Pinang. Jadi disebut Sanggar AMI Pinang. Berdiri lebih kurang sama lah dengan SB Kulim, tetapi ya kami begitulah harus banyak belajar dari sanggar bimbingan Permai Kulim dan Permai Pinang. Mungkin itu saja. Terima kasih atas undangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.